Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, Bu. Shalom, Bu. Shalom, Bu. Apa Shalom, kabarnya Bu. hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Baik. Tuhan. Pada sehat semua? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, bolehkah saya minta dengan kasih Kristus Kenis pimpin kita dalam doa? Oh, bisa, Bu. Oke, mari pimpin doa. Silakan. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas anugerah pada hari Tuhan. Kau sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan pada hari ini dan hari selanjutnya Tuhan. Tuhan berkatilah doa kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, Ibu senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Walaupun hanya secara virtual, tapi saya selalu percaya bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita. Ya, Kristus hadir di rumahmu, Kristus hadir di hidupmu, karena kita ini adalah gereja, kita ini adalah rumah Tuhan. Halaman 41. Baik, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau absen dulu. Oke, dengar namanya baik-baik ya. Caroline 93. Belum ada. Yang misalnya nih Ibu panggil namanya belum ada, tolong yang lain ini ya. Bu, Clara telat sedikit, Bu. Oke, baik. Tolong di japri temannya bilang kita sudah mulai belajar gitu. Kesya. Halo Kesya. Kenis. Hadir, Ibu. Oke, puji Tuhan. Gabriel. Cliff. Hadir, Ibu Shirley. Pintar. Clara. Nah, cari temannya yang belum hadir ya di japri. Mix saya nggak bisa, Bu. Oh, ada Clara. Baik, puji Tuhan. Sip. Oke, seperti yang Ibu tadi sudah bilang bahwa siapkan bukumu, siapkan Alkitabmu. Di buku halaman berapa tadi? Ayo. Ini halaman berapa tadi, Nak? Judika bacakan judulnya, Nak. Menjaga dan melestarikan alam. Oke, hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana menjaga melestarikan alam. Oke, kenapa kita harus belajar untuk menjaga dan melestarikan alam? Supaya apa? Supaya kita memiliki tanggung jawab dari bagaimana melestarikan alam itu. Ya, jadi Tuhan mau kita punya tanggung jawab untuk melestarikan alam. Ya, kemudian yang kedua, kenapa saya harus belajar untuk melestarikan alam? Yang kedua, kita harus memahami alam ciptaan Tuhan sebagai wujud pemeliharaan Allah terhadap manusia. Ternyata adanya alam ini bukti bahwa Tuhan itu memelihara kita. Lalu yang ketiga, ya, kita harus punya motivasi untuk peduli terhadap alam. Ya, kita harus punya motivasi untuk peduli terhadap alam. Baik, kita akan ke kejadian tadi. Yuk, siapa yang bertugas baca kejadian tadi? Kejadian 1:8. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, ada kata penuhilah bumi, berkuasalah atas alam ini. Lalu di dalam Kejadian 2 ayat 15, apa katanya, Cliff? 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menetapkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Oke, jadi untuk mengusahakan dan apa? Tuhan mau kita apa? Halo? Tuhan mau kita apa? Menempatkan. Dengar gak suara Bu Serli? Dengar, Bu. Dengar. Tuhan mau Dengar, kita Bu. mengusahakan alam ini. Kan, Bu. Oke, boleh perhatikan video ini ya. Perhatikan ya.
Oke. Setelah melihat video tadi, coba kamu catat apa yang kamu dengan yang ini ya. Jadi sama dengan yang gambar di 61 itu dengan yang video barusan kamu lihat. Dari melihat gambar itu, dari melihat video itu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, atau apa yang pengen kamu ungkapkan, coba dituliskan. Nanti akan dikirimkan di grup WA kita, ya. Nah, Ibu setelah ini akan kirimkan lagi satu video lagi. Itu yang video yang pertama ya. Jadi apa tanggapanmu terhadap video pertama, lalu kemudian terhadap video yang kedua ini. Oke, puji Tuhan. Nah, sekarang kalian tadi bisa membedakan di video yang pertama seperti apa tanggapanmu terhadap video pertama, kemudian terhadap video yang kedua apa tanggapanmu, lalu buat dalam sebuah tulisan. Ya, misal video pertama tanggapan saya seperti ini. Dari yang video pertama, udaranya masih bagus. Ya. Nah, kalau di video kedua, udaranya udah tercemar gara-gara tercemar ya di video yang kedua. Itu berarti Cliff melihat dari sisi udaranya. Oke. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat pembacaannya hari ini. Jadi dari seluruh ayat-ayat Alkitab yang kita baca tadi, Ibu bisa simpulkan seperti ini, bahwa alam ini yang menciptakan adalah Allah. Ya. Waktu Tuhan menciptakan alam ini, kenapa manusia diciptakan pada hari keberapa? Siapa yang tahu? Ayo. Pada hari ke-6. Iya, setelah semuanya diciptakan ya. Jadi alam sudah diciptakan, ikan-ikan di laut sudah diciptakan, burung-burung di udara sudah diciptakan. Semua sudah diciptakan, lalulah manusia diciptakan kemudian. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu alasannya? Kira-kira kenapa semua udah diciptakan baru manusia? Kenapa nggak manusia dulu baru Tuhan menciptakan alam? Ayo, siapa yang mau jawab? supaya manusia bisa menjaga semua itu. Pintar, supaya manusia bisa menjaga alam. Ada lagi yang lain? Kira-kira kenapa? Ayo, kira-kira kenapa kita nggak diciptain duluan baru alam? Kalau kita duluan diciptakan, belum ada oksigen. Pintar, kalau kita dulu diciptakan ada oksigen. Apalagi? Karena kalau manusia dulu, makanan pokok kita juga belum ada. Yap, setuju sekali. Nanti kita kelaparan. Kita kan suka makan nih, apalagi yang lagi di rumah terus sekarang nih. Enggak 3 kali lagi makan sehari. Enggak tahu sudah berapa kali makan sehari ya, suka makan. Saya juga suka makan. Nah, jadi Tuhan itu cemerlang sekali. Tuhan itu baik banget. Tuhan itu peduli banget sama namanya manusia. Ya, saking pedulinya, manusia itu nggak boleh lapar dong sama Tuhan. Jadi diciptakan dulu tempatnya untuk tinggal, sumber makanannya apa, air buat mandi apa, jangan-jangan ada yang belum mandi nih. Padahal Tuhan sudah kasih kita air loh. Jadi Tuhan tuh siapkan semua kebutuhan kita dulu. Baikkan Tuhan kita, enak tuh punya Bapa seperti Tuhan Yesus. Jadi dia siapkan semua, barulah diciptakan manusia itu. Nah, setelah manusia ini ada, jadi dari bukti penciptaan itu menjadi bukti bahwa Tuhan ini sayang kita, Tuhan peduli sama kita, tapi kita juga tidak boleh merusak apa yang menjadi bukti kasih sayang Tuhan. Ya, alam sekarang itu kita perlu pelihara. Kita mulai dari lingkungan kecil kita. Lingkungan kecil yang perlu kita pelihara. Saya selalu terngiang-ngiang dengan ada dulu kepala sekolah saya, dia bilang gini, kalau kita peduli lingkungan kita mulai dari hal kecil, waktu kita bangun pagi, lingkungan kita adalah tempat tidur kita. Nah, kalau kita peduli sama lingkungan, bangun pagi kita rapikan tempat tidur. Langkah awal peduli sama lingkungan. Yuk, siapa yang terbiasa merapikan tempat tidur kalau bangun pagi? Angkat tanganmu di aplikasimu. Puji Tuhan ya. Ibu senang sekali melihatnya, berarti kalian sudah mengaplikasikan kasih Yesus dalam hidup kalian, bahwa saya anak Kristus, saya menghargai kasih Tuhan, saya menghargai bukti pemeliharaan Tuhan dengan apa? Memelihara lingkungan, dimulai dari hal-hal kecil. Ya, peduli lingkungan. Kemudian lanjut ketika kita keluar kamar, lalu kita makan.
Kalau habis makan taruh piringnya begitu saja. Tunggu mamanya datang yang cuci. Kalau bajunya habis dipakai lempar situ aja. Karena nggak ada lagi pergi sekolah, nggak apa-apa. Baju yang kemarin pakai lagi, baju minggu lalu pakai lagi. Nggak usah seragamnya dicuci. Orang nggak keluar aja kok. Oh my God. Padahal tubuh kita perlu dirawat loh. Perlu mandi, perlu makan. Kamar kita juga perlu dibersihkan. Lalu waktu kita juga makan, jangan sampai mamanya teriak-teriak. Bawa sini piringmu Eza. Ya, sudah SMP nak. Sudah SMP beranjak ke remaja. Harus belajar punya hati yang peduli. Minimal peduli sama diri sendiri. Ya, jangan sampai orang tuanya yang teriak-teriak, ayo makan, ayo bangun, ayo berlari sebagainya. Tapi saya berharap dengan kamu sudah masuk di SMP 11 ada kebiasaan baru yang kamu temui, harus membaca Alkitab setiap hari. Saya berharap itu jadi teladan di rumah. Atau Alkitabnya sudah dilupakan? Saya lihat ada yang jarang ini loh, laporan loh. Dan saya mau terima kasih yang sebesar-besarnya yang setia laporan sampai hari ini. Alkitabnya dibaca, link laporannya tersedia, dilaporkan setiap hari. Lupa Bu, ya pasang alarm. Kan HP-nya canggih tuh. Saya nggak percaya kalau ada sekarang yang nggak punya HP canggih, pasti semua HP-nya canggih. Lebih canggih dari HP-nya Bu Sherly lagi, ya kan? HP-nya keren-keren dipakai untuk itu nakelaran, tapi pasangkan kita cowok Korea. Canggih, kalian tuh canggih. Nah, dipakai untuk hal-hal yang baik. Misalnya dipasang alarmnya. Jangan cuma cowok Korea dikirim sana sini. Dipakai untuk jadikan motivasi belajar, ya. Kalian itu canggih sebenarnya. Nah, tapi dalam kecanggihan itu jangan sampai seperti di video yang kedua tadi. Coba siapa yang bisa menangkap salah satunya yang tentang ular tadi itu. Kenapa ular bisa jadi dimasukkan di dalam sepatu? Maksudnya apa sih itu? Siapa yang menangkap? Ular di depannya, dia tarik dua gitu, malah ditaruh di kaki. Ayo, maksudnya apa sih itu? Dijadikan sepatu kayak merek-merek sekarang kan Bu, kayak Louis, sepatu Gucci, model-model zaman sekarang. Oke, nah itu namanya eksploitasi binatang. Padahal Tuhan bilang pelihara dan kuasai. Dikuasai itu dalam artian bukan dieksploitasi loh, ya. Tetapi dipelihara, kita harus bersahabat, kita harus merawat. Misalnya saya putuskan untuk melihara binatang dogi, ya, maka saya harus bersedia memandikan, saya harus bersedia memasakkan nasi, kalau dia tidak bisa masak nasi, saya masakkan ayam. Kalau dia tidak makan nasi, saya masakkan ayam. Karena saya memilih untuk memelihara dogi. Saya mandikan, kalau dia sakit, saya bawa ke dokter. Tanggung jawab saya, karena saya yang memutuskan untuk memelihara. Apapun binatang yang kita putuskan untuk pelihara, kita bertanggung jawab untuk merawatnya. Ya. Jangan hanya tubuh kita, tapi beranjak keluar dari ke tempat tidur tadi, alat makan kita, diri kita beranjak keluar ke lingkungan keluar, binatang peliharaan, mungkin orang tua kita juga ikut pelihara binatang, kita ikut rawat, lalu kita ikut merawat, nggak hanya merawat tanaman, kita nyiram bunga, nggak hanya seperti itu, tapi memungut sampah pun bagian dari peduli terhadap lingkungan. Oke, baik. Jadi di dalam video yang kedua tadi itu terlihat jelas bagaimana manusia itu mengeksploitasi alam, ya, benar-benar rakus. Yang binatang dijadikan bajunya, dijadikan sepatunya, dijadikan makanannya, semua. Tidak ada yang jadi manusia itu benar-benar mengeksploitasi. Jadi menangkap maksud Allah menguasai itu dengan cara negatif, ya. Menangkap firman Tuhan secara negatif sehingga muncullah kerusakan alam. Maka Tuhan mau kita punya tanggung jawab. Ayo, kita mulai dari kita. Nggak usah tuntut orang lain, kita mulai dari kita. Perhatikan bukumu, di poin C di sana dikatakan tanggung jawab memelihara alam. Tanggung jawabnya siapa? Ayo. Kira-kira tanggung jawabnya siapa, Eleanor, untuk memelihara alam? Eleanor? Ya, Bu. Tanggung jawabnya siapa memelihara alam? Tanggung jawab manusia, Bu. Pintar. Tanggung jawab manusia. Ada yang masih buka buku, udah ketemu poin C?
Bisa bacakan buat kita semua kegiatan 2? Udah Bu, ketemu Bu. Tolong dibacakan kalau ketemu, yang nyaring ya suaranya ya. Sebagai peserta didik, apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga, memelihara, serta melestarikan alam lingkungan hidup? Tuliskan dalam sebuah daftar pikiran dan tindakan nyata yang dapat kamu lakukan untuk menjaga, memelihara, serta melestarikan alam lingkungan hidup. Keadaan alam dan lingkungan hidup di tempat pasti berbeda. Begitu pula kerusakan yang terjadi menyangkut pencemaran lingkungan karena limbah industri yang umumnya terjadi di kota besar, daerah-daerah resapan air dan sawah yang telah berubah menjadi perumahan sehingga hampir tidak ada tempat bagi resapan air. Akibatnya, jika terjadi hujan, berpotensi mendatangkan banjir, sedangkan di daerah-daerah penambangan hutan liar telah menyebabkan longsor dan pergeseran tanah. Oke, perhatikan tugas yang kedua ya. Tadi Judika angkat tangan, kenapa sayang? Salah pencet, Bu. Oh, enggak apa-apa, aman. Oke, tadi tugasnya yang pertama, tanggapan terhadap video 1 dan video yang kedua. Jadi perhatikan, jadi di kegiatan yang kedua itu nanti dituliskan, diisi di ini ya, diisi di buku tugasnya. Oke. Di daerah saya kondisi alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Jadi kamu akan, kalau tadi mengamati video, sekarang kita mengamati daerah kita masing-masing. Dan sebab itu Ibu beri tugas ketika kamu menyapu di rumah atau membersihkan selokan di depan rumah, itu difoto lalu disertakan nanti di bagian ketiga ini. Kasih keterangannya tanggal berapa, hari apa yang kamu kerjakan. Bu, dikumpulnya itu kapan, Bu? Ibu kasih waktu ini kan 2 minggu ke depan. Ya, karena nanti masih ada tanggapan video, masih ada tugas yang kedua, lalu tugas yang ketiga ini kan enggak berat ya. Di foto cuma dikasih keterangan. Jadi 2 minggu ke depan cukup ya. Oke, perhatikan baik ya. Jadi Allah menciptakan alam. Untuk apa? Untuk manusia. Karena Tuhan sayang sama manusia. Tuhan mengasihi manusia sehingga Tuhan menyediakan kebutuhannya, tempat tinggalnya. Nah, kemudian manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara alam, bukan mengeksploitasi. Ya, sebagai bukti kasih sayang manusia juga kepada Tuhan, maka kita harus juga turut mengambil bagian dalam pemeliharaan alam ini. Ya, tidak membuang, apalagi sampah plastik itu misalnya gini, kalau kita misalnya ada gali tanah, itu sampah plastik ribuan tahun yang lalu itu bisa masih ketemu. Ya, apalagi yang masuk di lautan itu, banyak sampah plastik nenek moyang kita ada di lautan sampai sekarang kita nikmati. Sebenarnya ya kalau kita melihat alam, airnya jernih, udaranya sejuk, itu kita lebih nyaman ada di sana dibandingkan ada di hiruk pikuknya ibu kota. Ya, kita nanti akan bayangin ketika nanti ibu kota akan pindah di kota kita, ini akan menjadi kota yang sempit, kota yang penuh, padat ya. Nah, Tuhan menciptakan alam buat manusia, manusia memelihara sebagai bukti ibadahnya kepada Tuhan, dilestarikan bukan untuk dieksploitasi. Jadi mari saya ajak kita semua untuk punya empati, punya hati, minimal mulai dari diri sendiri, lingkungan kita, rumah kita, sekolah kita, kota kita, dimulai dari diri sendiri. Tidak usah dulu selalu menuntut orang lain. Tapi ingatkan dirimu, ingatkan diri kita sendiri bahwa saya harus memelihara alam. Karena saya mengasihi Yesus. Saya berterima kasih kepada Yesus yang sudah memberi alam buat saya, udara yang lepas. Kamu bisa bayangin, ada yang pernah dirawat di rumah sakit pakai ini, oksigen? Ada? Atau ada yang pernah melihat keluarganya dirawat di rumah sakit pakai oksigen? Zaman tahu ya? Oke, ada. Sip. Zaman sekarang oksigen itu harganya
mahal. Nggak hanya mahal, langka lagi. Jadi susah untuk didapat. Jadi karena rumah sakit penuh, akhirnya apa? Orang cari oksigen untuk dipakai di rumah. Akhirnya langka. Barang itu menjadi langka. Dan itu berbayar dong. Berbayar. Nah, udara yang Tuhan kasih, kita enggak bayar loh. Gratis. Cuman Tuhan suruh apa? Dipelihara. Jangan dinodai, ya. Dipelihara karena yang butuh adalah kita. Tuhan memberi gratis untuk kita hidup gratis tanpa bayar. Bayangin kalau kita harus 500, 1000, 1500. Bayangin berapa kali kamu bernapas sehari. Baru kita harus bayar 500. Berapa kali coba? Kira-kira ya, ayo yang pintar matematika, kira-kira berapa yang harus kita bayar dalam sehari kalau harus bayar udara aja. Belum lagi yang tanah kita tempatin ini, kita bayar ke Tuhan. Tidak terbayangkan ya. Jadi pelajaran kita hari ini, apa tadi judulnya? Judika masih ingat judul pelajarannya tadi? Halo, siapa yang ingat judulnya? Menjaga dan melestarikan alam. Ya, menjaga dan melestarikan alam. Allah menciptakan, kita yang pakai, kita yang jaga, kita yang lestarikan. Ya, jadi ingat ya, ini nggak hanya jadikan ilmu pengetahuan, tapi mari kita sama-sama menjaga alam kita, dimulai dari lingkungan kamar, lingkungan rumah, sampai sekolah, sampai dimanapun kita ada, mencerminkan, oh saya menjaga alam. Baik, pelajaran kita cukup sampai hari ini, dan ingat tugasmu, nanti boleh dikirimkan di Google Classroom, dan cukup untuk hari ini. Kita nanti ketemu lagi di materi yang berbeda, yaitu nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Kita akan berdoa untuk hari ini. Ada yang bersedia berdoa tanpa Ibu tunjuk? Ada? Bu, saya siap. Ya, masa malu sih sama Tuhan? Ayo. Ya, silakan. Dalam doa. Yesus, terima kasih Engkau telah bantu melalui Tuhan, di teman-teman kami dan guru kami yang mengajar kami. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Amin. Suaranya mungkin mikrofonnya agak ini ya, suaranya enggak terlalu kedengaran. Baik, terima kasih buat hari ini. Ibu berdoa, Ibu berharap kita semua sehat dan tetap jaga kesehatan ya nak ya. Iya, Bu. Tetap jaga kesehatan, Tuhan tolong kita semua tetap menjaga alam yang Tuhan percayakan bagi kita. Lalu jangan lupa baca Alkitab setiap hari, dilaporkan di link yang sudah tersedia di grup kita. Kemudian tugasnya yang tadi, tanggapan video 1, video 2, lalu tugas yang kedua, tugas yang ketiga, sampai tugas yang keempat. Yang mau kirim video dengan senang hati, nilainya pasti lebih baik. Oke, cukup, Tuhan berkati. Atau masih ada yang mau bertanya sebelum Ibu tutup? Ibu, saya mau nanya untuk tugas 2 itu. Silakan. Tugas 2 itu cuma 1 sampai 2 atau 1 sampai 3? Tugas 2 di bukumu ya. Kalau di buku itu perhatikan bukunya ada 1, 2, 3. 3 pertanyaannya kan? Iya. Berarti dijawab 3-3-nya sayang. Ya, makasih Ibu. Ada lagi? Oke, sama-sama Nindi. Ada lagi yang mau tanya supaya tugasnya nanti jelas? Sudah ya? Bu, itu yang tugas 3-nya itu yang A-nya aja, Kak, Bu? Tugas 3. Tadi tugas 3 Ibu bilang apa? Di tugas 3 ini, jadi ini kan tidak mungkin dilakukannya semuanya, merancang, kemudian buat kelompok, pergi kerja bakti. Maka itu tadi yang Ibu bilang, kamu kerjakan apapun yang kamu kerjakan yang kaitannya peduli dengan lingkungan, di foto. Tadi ada yang mau video dengan senang hati.
Paham, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, Lodi? Tidak, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Cliff? Itu tugas 2-nya, Bu, kayak mana, Bu? Tugas kedua yang barusan Ibu jelaskan. Oh ya, Bu. Baca baik-baik bukunya pasti mengerti tuh. Gampang kok perintahnya. Apa lagi? Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada, Bu. Sudah ya? Sudahkah? Jangan bingung sendiri nanti loh. Sudah, Nak? Udah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Makasih semuanya untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan. Jangan lupa mandi, makan, baca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.